Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran di rumah masing-masing, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga dengan berkah doa ini di rumah kita masing-masing dengan berjamaah, semoga Allah melindungi kita semua dari segala bentuk penyakit, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Untuk hari ini, Pak Fahmi membuat video interaktif yang pertama untuk kelas 7. Pak Fahmi menampilkan gambar. Di sini ada gambar apa? Pasti kalian tahu ya, ini adalah gambar gunung. Menurut kamu ini gunung apa? Ini adalah gambar Gunung Bromo. Di bumi ada bagian-bagian yang harus kalian ketahui. Ada laut, ada gunung, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan bumi, salah satunya ada bagian gunung. Tapi sebelum Pak Fahmi menjelaskan tentang gunung, maka kalian harus mengetahui dulu kira-kira di bumi itu. Nah, slide yang kedua, gunung itu bagian dari bumi. Tapi pertanyaannya, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar bumi ketika dibelah. Nah, ketika kita belah bagian bumi ini, maka bentuknya seperti ini. Ini adalah gambar dari struktur bumi. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur bumi. Struktur bumi itu ada 3. Yang pertama, ada kerak bumi. Yang kedua, ada selimut bumi. Yang ketiga, ada inti bumi. Jadi struktur bumi itu ada 3 bagian. 3 bagian yang pertama, kerak bumi. Yang kedua, selimut bumi. Dan yang ketiga, inti bumi. Nah, hari ini kita akan mempelajari ketiga hal ini. Nah, kita lanjut. Oke. Ini adalah kerak bumi ya, sesuai dengan apa yang tadi digambar. Dan kita akan mengupas ketebalannya berapa sih kerak bumi, penyusunnya apa sih kerak bumi itu, dan bagian-bagiannya apa saja. Begitupun pada mantel atau selimut bumi, ketebalan, penyusunan, dan bagian-bagiannya ada berapa. Begitupun dengan inti bumi, ketebalannya berapa, penyusunnya apa, bagian-bagiannya apa. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama kita akan membahas kerak bumi. Oke, kerak bumi mempunyai ketebalan. Ketika kerak buminya ada di daerah samudra, itu ketebalannya 20-50 km. Ketika di benua, itu 0-5 km. Penyusunnya adalah silisium. Dan yang kedua, aluminium. Dan yang ketiga, bagiannya ada 2. Ada kerak samudra dan kerak benua. Kita bahas kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra adalah, nama lainnya adalah oceanic. Dia mempunyai luas 65% bumi. Jadi luasnya itu 65% luas bumi. Kedalamannya 4000 meter permukaan air laut. Dan penyusunnya itu batuan atau bebatuan. Sifat bebatuannya itu basa. Nama lainnya mafic. Bagian-bagiannya pada kerak samudra itu ada 2. Bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas ketebalannya 1,5 dan bersifat basalik. Dan yang kedua ada bagian bawah. Bagian bawah ini tersusun atas batuan metafor dan gobro. Sifatnya bebatuannya baku. Dan bagian kerak bumi atau kerak bumi, bagian kerak samudra atau kerak bumi ya, ditutupi lapisan sedimen. Itu ketebalannya 50 meter. Oke. Yang kedua, ini kerak benua.
Kerak benua ini luasnya 75% dari volume kerak bumi. Dan kedalamannya itu 800 meter permukaan laut. Penyusunnya itu batuan atau bebatuan yang bersifat asam. Dan bebatuannya jenisnya itu adalah granit. Ya, granit. Bagian-bagiannya ada berapa? Bagiannya ada 2. Ada atas. Ya. Nah, bagian atas ini dan bagian bawah. Bagian atas ini ada metafor dan endapan. Metafor ini tebalnya 95%. Endapan hanya 5%. Dan pada kerak benua ada bagian-bagian lapisannya. Ada bagian lapisan atas, tengah, bawah, dan induk. Nah, lapisan atas itu biasanya tanah. Nah, tanah itu adalah bagian dari kerak benua. Tanah yang sering kita pegang itu adalah bagian dari lapisan bagian kerak benua. Ada bagian tengah, bawah, dan induk. Oke. Kemudian kita lanjut pada bagian yang kedua, selimut bumi. Nanti di buku tolong digambar semuanya ya. Ini perlu kalian gambar di buku. Jadi ketika kalian mencatat, tolong semuanya ada gambarnya dan dibuat catatannya sekreatif mungkin, ya, supaya memudahkan kalian untuk membaca. Yang kedua kita masuk pada materi yang kedua, yaitu selimut bumi. Selimut bumi ketebalannya 2.900 km. Dan benua, pada ketebalan benuanya itu 0,5 km. Penyusunnya itu adalah magnesium dan unsur silikat atau besi. Bagian-bagiannya ada 3. Kalau tadi ada 2 ya, ada kerak samudra dan ada kerak benua. Tapi kalau untuk bagian dari yang kedua, ya, bagian selimut bumi itu ada 3. Ada litosfer, asthenosfer, dan mesosfer. Kita bahas satu persatu. Apa itu litosfer? Litosfer itu lapisan atau lempengan yang terluar dari bagian selimut bumi. Dia tersusun oleh bebatuan. Dan bebatuan ini ketebalannya 100 km. Dan litosfer mempunyai 2 bagian. Ada bagian sial dan bagian sima. Sial ini tersusun atas unsur silikon dan aluminium. Ya, kemudian di dalamnya ada bebatuan. Jenis bebatuannya ada sedimen, ada granit, ada andesit, dan metamorf. Yang kedua ada bagian litosfer yaitu sima. Sima ini tersusun oleh silikon dan magnesium. Yang kedua ada bagian atmosfer. Atmosfer ini tersusun oleh bebatuan. Bebatuan itu bersifat silikat atau magnesium. Jadi unsur bebatuannya itu ada silikat dan magnesium. Dan ini di dalam bagian atmosfer ini bisa mencair. Nah, ketebalannya itu 100-400 km. Nah, perlu dicatat bahwa di atmosfer ini tempat terjadinya formasi magma atau berpengaruh sekali pada terjadinya lempeng tektonik yang mempengaruhi terbentuknya gunung, terjadinya keretakan, kemudian terjadinya dataran tinggi atau dataran rendah, kemudian terjadinya gempa bumi, letusan gunung Merapi. Nah, ini dipengaruhi oleh lempeng tektonik yang terjadi pada atmosfer. Ya. Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer itu apa? Mesosfer itu bagian yang ketiga dari selimut bumi. Ya, ketebalannya 2.400 sampai 2.700 km. Dan tersusun dari bebatuan juga dan bersifat basa, campuran antara bebatuan basa dan asam. Ya. Kita lanjut yang ketiga, yang terakhir, yaitu core atau inti bumi. Nah, inti bumi mempunyai ketebalan 2.900 sampai 5.200 km. Penyusunnya ini terdiri dari besi, nikel, dan lain-lain. Besinya 90%, berarti sangat padat sekali. Nikelnya 8%, lain-lainnya 2%. Berarti selain dari besi dan nikel itu hanya 2%. Bagiannya ada 2, ada bagian inti dalam dan yang kedua ada inti luar. Nah, kita bahas satu persatu. Inner core atau inti dalam mempunyai ketebalan 1.200 km dan diameternya 2.600 km. Dan dia tersusun ya oleh besi dan nikel. Dan ini bersifat padat pada inti dalamnya. Temperaturnya, jadi ingat pada bagian-bagian struktur bumi itu semakin dalam itu suhunya semakin dingin. Ya, tanah itu ya ketika digali sampai ke bawah dan terus menerus itu mempunyai suhu yang berbeda-beda sampai akhirnya pada inti dalam bagian bumi ya struktur bumi ini yang dinamakan tadi inner atau inti dalam itu 4.800
derajat Celcius. Dan yang kedua ada inti luar atau outer core. Ketebalannya 2250 km dan kedalamannya sangat dalam sekali, 2900 sampai 4980 km. Dan inti luar ini tersusun oleh besi dan nikel sama seperti inti dalam, tapi dia bersifat cair. Dan temperaturnya tentunya lebih rendah daripada inti dalam. Ya, 3900 derajat Celcius. Ya, ini adalah materi struktur bumi. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian yang ada di bumi. Ya, salah satunya adalah gunung. Dan biasanya gunung terjadi gempa, ya, keluar lahar dan lain-lain. Nanti ada tugas berikutnya pada pertemuan selanjutnya di hari Kamis. Dan untuk hari ini kalian cukup mencatat apa yang sudah Pak Fahmi sampaikan pada video interaktif ini. Tolong digambar, kemudian catatannya kreatif. Karena penilaiannya pada kreativitas kalian, kemudian gambarnya, ya. Semoga apa yang Pak Fahmi sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu berdoa dan saling mendoakan. Semoga kita semua tanpa terkecuali, Pak Fahmi, kalian, keluarga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap diberikan kesehatan dari penyakit yang sedang mewabah ini, yaitu penyakit corona ini, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Itu saja dari Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.